Shit. Shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Bina Damai Indonesia, juga channel Pusiat El Hasani. Tausiat El Hasani, Pusiat El Hasani, Pusat Studi Ilmu juga Al-Quran dan Tafsir. channel Ustadz Ridwan Baharudin. Nah, kali ini kita sudah bersama Ustadz El Hasani. Ini beliau pengurus ini ya, MUI Pusat bidang dakwah. Ya, komisi dakwah. Komisi dakwah. Juga cendekiawan ya. Cendekiawan, bukunya sudah banyak, sudah lebih dari 5 ini. Sudah lebih dari 5 buku ya. Iya. Ini buku-bukunya ngomongin soal agama semua. Ada ngomongin tafsir, ada ngomongin studi Islam, ada ngomongin Islam Nusantara gitu. Ya, pokoknya soal keagamaan lah. Jadi sudah tidak diragukan lagi soal kecendekiawanannya, karena beliau juga akademisi di berbagai perguruan tinggi, termasuk di UIN Jakarta. Yeah. Nah, beliau juga mendapat short course ya di Iran gitu. Nah, dalam kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal isu bahwa Iran atau yang identik dengan Syiah ya, itu mempunyai Quran versi sendiri katanya. Ini isu ini udah lama sekali. Bahkan waktu zaman saya kuliah pun sempat didiskusikan. Sempat sampai berkunjung ke duta besar Iran gitu, bahkan ke ICC ya kalau di Indonesia itu. Nah, itu. Jadi waktu itu pengen membuktikan bener gak sih? Ya, gitu. Tapi jawabannya ya kalau di sana nggak bener, nggak, isu itu nggak bener. Tapi saya kepingin tahu langsung gitu dari yang sudah pernah ke Iran berapa bulan? Setengah bulan lah ya. Nah, dalam setengah bulan beliau sudah di Qum gitu ya, sudah di Isfahan gitu, melihat secara langsung seperti apa kondisi kotanya, terus keagamaannya, Quran yang dipakai seperti apa gitu. Nah, kita pengen konfirmasi secara langsung seperti apa sih, benarkah Ustaz itu Quran yang dipakai oleh Syiah ya, Syiah di Iran itu berbeda dengan yang kita pakai di Indonesia? Iya. Baik, para pemirsa channel Bina Damai Indonesia, juga Ridwan Baharudin, dan yang sekarang masih live ini di channel Pusiat El Hasani, Pusat Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir El Hasani, terkait dengan isu atau perbincangan soal Quran Syiah ya. Dulu di sekolah pascasarjana saya ketika S2 dulu juga sempat didiskusikan panjang itu. Betul nggak? Tapi nggak ada yang bisa menjawab. Hanya dugaan-dugaan gitu. Menurut pendapat ini, lalu apa namanya ya, tadi itu masih dugaan-dugaan. Saya pun saat itu ya ikut terbawa dengan arus diskusi itu ya. Diskusi pemikiran Islam ketika itu ya. Nah, baru ada kesempatan itu akhir tahun 2017 atau 2016 itu ya, 2017 ya. 2017 akhir sampai awal 2018 kalau tidak salah. 2 pekan di sana, hampir setengah bulan ya. Ada kesempatan short course ke Al-Jami'ah Al-Mustafa Al-Islami. Jami'ah Al-Mustafa Al-Islami itu di Qum. Oh iya, sekaligus pusat kota Irannya ya. Iya, pusat kota Iran. Sekaligus ingin membuktikan betul apa tidak Syiah Iran kan identik dengan Syiah atau mayoritas Syiah ya, punya Quran tersendiri. Saya potong. Mayoritas berarti ada yang Sunni atau juga ada yang non Muslim. Nah, itu dia. Itu dia yang akan kita bahas.
Jadi selama ini kan Iran selalu tertuduh gitu. Nah, termasuk salah satunya saya ingin membuktikan yang kita akan diskusikan hari ini, pada kesempatan kali ini ya. Ketika saya datang ke sana dulu, disambut oleh Ayatullah di sana ya. Ayatullah itu semacam syekh ya. Di atas iya, di atas kiai lagi. Iya, pimpinan syahid. Iya, Ayatullah itu sudah tingkatan, ada grand syekhnya ada. Namanya rahbar. Ya, rahbar ini bisa memecat presiden. Rahbar ini yang memilih adalah para ayatullah. Nah, gitu ya. Ayatullah ini ada yang bergelar sayyid, mereka berjubah dan ada imamah itu ya. Kalau yang sayyid keturunan dari Nabi itu pakai imamahnya yang warna hitam. Ini berarti sayyid nih. Ada yang putih, ayatullah juga mereka. Nah, itu mencirikannya. Nah, ketika datang ke beberapa, jadi ada program short course. Di program itu kita juga kunjung ke beberapa ayatullah yang punya punya pengaruh besar di sana. Apa sambutan mereka ketika kami datang itu? Anda adalah saudara kami. Itu dia. Anda adalah saudara kami. Mereka fasih bahasa Arab, mereka fasih bahasa Inggris. Anda adalah saudara kami. Kendati kami di negara Anda selalu disesat-sesatkan. Langsung belak-belakan. Iya. Dalam sambutannya itu ketika menerima kunjungan kami itu, kami tahu katanya, Anda saudara kami tahu bahwa kami di Iran yang mayoritas Syiah itu di negara Anda disesat-sesatkan. Dan itu mereka tidak menyalahkan Indonesianya. Itu adalah karena terpengaruh dengan geopolitik yang dikembangkan, isu global yang dikembangkan oleh dia sebutkan Amerika dan Israel. Nah, dia sebutkan langsung itu, nggak nyebut Arab ya? Oh enggak. Dan mereka kan musuh bebuyutannya ya. Iya. Ya, isu ini agak sensitif, tetapi itulah kejadiannya. Itulah kejadian. Meskipun Anda di negara Anda kami disesatkan, Anda adalah saudara kami. Nah, salah satu menjawab dari pertanyaan tadi Kang Anwar itu, Kang Ridwan, saya berkesempatan berkunjung langsung ke percetakan di Iran. Nah, ini berarti langsung membuktikan nih. Betulkah Qurannya berbeda? Quran Syiah atau mayoritas Iran yang bermadhab Syiah menggunakan Quran yang berbeda. Nah, paling tidak itu yang pertama yang saya bisa buktikan. Begitu datang sampai ke sana, kita diantar masuk. Begitu masuk, kita dikenalkan ini kertas yang kami pakai. Salah satu kertas yang menjadi mereka yang sering dipakai adalah Made in Indonesia. Dan berlogo halal dari MUI. Dari Indonesia justru, dari Indonesia. Saya tanya ini kenapa dari Indonesia, bukankah dari negara-negara yang lain juga banyak kertasnya? Indonesia itu lebih bagus kualitasnya. Jadi made in Indonesia tuh kertasnya. Jadi kita harus berbangga itu. Quran yang dipakai di Iran itu, yang dibagikan di Iran itu made in Indonesia kertasnya. Nah, saya masuk ke proses percetakannya dari kertas yang masih gelondongan, kemudian sampai ke percetakannya, sampai akhir, sampai jadi Quran, sampai kemudian ditelaah satu persatu, sampai yang dipajang itu. Ya, sejauh itu saya tidak menemukan perbedaan yang berarti, baik dari nama surahnya, ayat-ayatnya, tidak ada yang beda. Itu yang pertama. Bukti itu bisa jadi berbeda, ini subjektivitas ya. Subjektivitas. Lalu kemudian yang kedua,
ketika saya di sana itu kan sholatnya juga bareng dengan mereka kan, kita nggak mungkin memisahkan diri. Iya, di kampus itu ketika waktu zuhur kita harus berhenti dan sholat zuhur berjamaah. Mereka dengan cara Syiah, ya sana dengan cara Sunni, dan mereka tidak masalah. Karena mereka tahu saya qori gitu ya, dan dikenalkan sama kawan-kawan itu. Satu ketika saya diminta untuk baca Quran, melantunkan Quran itu ayatullah yang hadir itu. Para profesor-profesor, para dokter-dokter ahlul Quran ya, yang hadir di situ. Jadi sodorkan Qurannya, ya sama saja, tidak ada yang beda. Begitupun itu yang kedua. Yang ketiga, di kamar kita tempat tinggal itu kan ada tasbih, ada Quran, ada juga turbah. Itu turbah yang bentuk genteng itu. Kita kan nggak pakai itu. Batu Karbala mereka. Saya baca Qurannya, ambil Qurannya yang di kamar itu, tempat kami menginap, penginapan di Jamiah Al-Mustafa Al-Islami itu, juga nggak ada yang beda. Udah 3 tuh ya. Saya kunjung juga ke masjid-masjid besar, ya, masjid-masjid besar yang masjid negara ya. Kalau di sana disiapkan masjid-masjid, disiapkan Quran. Saya ambil Qurannya, saya baca, juga tidak ada yang beda. Ketika haflah, saya diminta juga untuk menjadi qori bersama qori-qori internasional, juga tidak ada yang beda. Ya, sehingga saya berkesimpulan sementara ini, atau bahkan ya saya langsung tanyakan juga ke ayatullahnya, apakah betul, ini untuk membuka yang terakhirnya, apakah betul Syiah, bukan Iran ya, Syiah punya Quran yang berbeda dengan Sunni? Ya mereka jawab tidak. Bahkan mereka meskipun Syiah, tapi menjawab dengan literatur Sunni. Wah, itu hebat itu. Ya, itu hebat. Jadi saya berkesimpulan bahwa tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda Qurannya. Berarti Quran Syiah dan Sunni ini sama sekali tidak ada perbedaan. Sejauh yang saya langsung turun di lapangan, ke negaranya langsung gitu, tidak ada yang beda. Dan itu bukan pengkondisian juga ya? Oh tidak. Dalam artian gini, itu kan random. Oh, kalau orang kayak saya datang ke masjid kan orang nggak tahu saya mau datang. Gitu. Kalau mungkin sudah disiapkan di kamar, tahu misalkan tahu kita dari Indonesia, mungkin itu ya, mungkin. Karena orang yang kalau yang nggak percaya, yang meyakini bahwa Syiah itu punya Quran itu susah, betul. Itu menganggapnya begitu, wah itu udah dikondisikan. Padahal dia sendiri juga belum tahu kan? Iya, padahal dia juga belum tahu. Atau ini loh, saya punya bukti bahwa ini Quran Syiah gitu. Padahal juga nggak begitu gitu. Emang dasarnya benci loh. Iya kan, mereka menganggapnya dari sejak zaman namanya kodifikasi Al-Quran itu kan punya, setiap sahabat mempunyai Quran masing-masing. Termasuk Ali punya, Abdullah bin Ja'far punya, terus suhufnya, suhuf tersendiri gitu loh. Nah itu kabilah punya suhuf. Nah itu si Ali punya sendiri katanya. Ali bin Abi Thalib. Nah mungkin mereka itu ngerujuknya ke sana bahwa Syiah sendiri. Iya, landasannya itu tadi kebencian ya, landasan kebencian. Bahkan yang lebih berbahaya menurut saya, Syiah adalah non-Islam. Itu sudah mengkafirkan, memurtadkan sekian banyak orang Muslim yang sudah benar-benar Muslim, padahal berbeda madhab saja. Bahkan bisa jadi nih, Kang Ustadz Sani disebut ngomongin kayak begini nih, wah, ini saya juga bisa jadi diomongin sama mereka nih. Saya pulang itu dulu kan langsung diklaim headline ya. Ada wawancara yang dipublish gitu, termasuk ditanggapi oleh Dr. Abdullah Toha gitu, langsung di-tweet. Oh ini indah sekali gitu, dari wawancara saya itu dia tweetkan.
dan kemudian menyebar gitu. Saya langsung dituduh. Iya, kalau saya bilang kalau saya dituduh Syiah karena mencintai keluarga Nabi, saya rela, saya ridho itu. Ya seperti ada pendapat misalnya orang yang mencintai keluarga Nabi, Ahlul Bait itu ya, lalu kemudian disyiahkan, saya rela. Memang kita harus cinta. Iya. Nah tadi itu ya, jadi kalau ada orang yang berpaham bahwa Syiah, pokoknya Syiah apapun itu, padahal mereka belum pernah belajar, belum pernah belajar Syiah itu terbagi berapa, ada Syiah Isna Asyariyah, ada Syiah yang golat, yang ekstrim, padahal hanya sebagian. Lalu kemudian mengecap bahwa semua Syiah adalah sesat. Itu bahaya itu. Kalau kemudian ada orang yang mencintai Nabi atau keluarga Nabi disesatkan, jangan-jangan dia sendiri yang sesat. Naudzubillah min dzalik, sampai misalnya tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Ini bahaya. Memang sampai sejauh sana mestinya berpikirnya. Kalau membenci Ahlul Bait, keluarga Nabi, sama seperti membenci Rasulullah. Selesai itu udah. Kayaknya perlu piknik yang banyak ini. Betul. Yang mereka yang pembenci Syiah ya, atau pembenci keluarga Nabi ini perlu piknik dalam artian fisik juga, atau dalam artian membaca lah gitu ya. Perlu banyak ngobrol juga. Kita setuju bahwa di Syiah ada penyimpangan. Setuju itu. Setuju. Tapi tidak semua Syiah itu menyimpang. Tadi ya silakan harus dibaca itu. Bagaimana sejarah Syiah itu sampai kemudian penamaan Ahlul Bait, kemudian menjadi satu sekte menjadi Syiah. Kalau saya memahamkan kepada masyarakat, Syiah itu bagian dari geopolitik. Tidak lain dari itu, bukan. Berarti termasuk yang ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah juga ada yang sesat juga ini. Terutama yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah yang baru. Baru-baru udah ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal minoritas gitu. Bukan jamaah ya, jamaahnya jamaah minoritas, bukan mayoritas ya. Nah, ini mestinya kita Muslim Indonesia ini cerdas. Hentikan soal-soal paham-paham keagamaan ini. Yang NU silakan dengan NU-nya tanpa menyalahkan yang lain, ya. Yang Wahabi silakan kalau Anda yakin dengan Wahabinya, tapi jangan menyalahkan yang lain, atau jangan menyerang yang lain, apalagi mengkafirkan yang sudah berderajat Muslim. Jadi sesungguhnya Anda yang kafir nanti. Nah, itu kan bahaya. Silakan bahkan yang tidak bertuhan sekalipun, kalau di Indonesia kan tidak diakomodir ya, tapi bisa jadi ada, tapi jangan ganggu yang lain ya, jangan ganggu yang lain, jangan serang yang lain. Dengan inilah toleransi, inilah moderasi sesungguhnya. Moderasi beragama itu ingin mendudukkan itu. Jadi kalau itu maka Indonesia adem. Tapi kan ada orang-orang tertentu atau bahkan ada orang di balik layar yang ini menghancurkan Indonesia, tidak berani dengan senjata, karena Indonesia kan mayoritas, masya Allah, bambu runcing bisa menang dulu kan. Tapi dengan gontok-gontokan, perang saudara, perang agama, itu bisa hancur. Indonesia bisa berkeping-keping. Ini sudah indikasi-indikasi itu sudah kuat. Maka please hentikan soal itu, apalagi jual agama, jual ayat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa ini perbincangan kita dengan Ustadz Hasani yang sudah menceritakan panjang lebar terkait dengan isu Syiah ya, Syiah dan Islam, Syiah dan Quran gitu, bahwa tidak benar Quran ada Quran versi Syiah tersendiri yang beda dengan
kebanyakan yang kita miliki atau dengan Sunni gitu? Kalaupun ada itu pasti dipastikan oknum. Nah, itu oknum gitu ya. Oknum yang memang benar-benar Ingin memecah memecah belah, yang oknum yang memang sudah dari sononya benci lah gitu ya. Nah, jadi intinya kita sebagai Muslim harus banyak piknik ya, harus banyak membaca, Betul. piknik betul. intelektual ya, Rihlah ilmiah. dengan Ya. cara membaca, dengan cara berguru di banyak kiai gitu ya. Jangan satu mulu, jangan yang berjenggot mulu, carilah yang nggak berjenggot tuh gitu ya. Saya juga Anwar berjenggot ini. ya. jangan hanya yang suka membegahan mulu gitu loh. Tapi carilah yang suka tahlilan gitu, yang suka yasinan gitu. Jadi jangan hanya satu. Kalau hanya satu saja, kita tidak terbuka pikirannya gitu. Jalan masuk surga itu bukan hanya satu jalan, tapi banyak pintu. Silakan tempuh itu. Ya. Boleh Al-Qur'annya satu, hadisnya satu ya, tapi pemahamannya kan banyak gitu ya, mazhabnya Iya, banyak gitu. iya. Dalam fikih aja ada 4 ya, Betul, yang masyhur masyhur, gitu ya. Dalam hadis banyak juga kan, Wah, iya. gitu ya. Orang Kutub Sittah, Al-Qur'an Kutub Tis'ah. saja ada qiraah sab'ah, banyak 10 cara bacaannya. Ada qiraat asyar, ada arba asyar. Jadi udahlah Pembacaan. gitu loh. Hentikan segala macam kekerasan, segala macam kebencian gitu. Mari kita bersatu untuk Indonesia lebih damai. Masya Allah. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam.